Ku terbiasa tersenyum. Ibu tak menjawab. Aku pun hanya mengambil ponselku di dalam kamarku. Lantas aku kembali melangkahkan kakiku keluar dan bergegas untuk pergi ke restoran dan bekerja. Selama di perjalanan, aku masih tidak habis pikir kenapa akhir-akhir ini ibu sering sekali tidur di kamarku. Ada apa gerangan? Apa ibu sedang sakit dan merindukan sosokku? Aku khawatir jika ibu sakit parah dan ingin aku menemaninya seharian di rumah. Setibanya di restoran, rupanya sudah banyak pengunjung tamu untuk memesan makanan. Sepertinya aku akan sangat kelelahan hari ini. Tak apalah, setidaknya ada upah harian yang menanti. Bukannya upahku hari ini dihitung dari banyaknya pengunjung yang datang? Senangnya bisa punya duit banyak begitu, pikirku. Di sela-sela aku bekerja melayani tamu restoran yang datang, ponselku berdering, kulihat nomor bapak menelponku. Tanpa pikir panjang ku angkat telepon bapakku. Halo, Pak. Halo. Bapak sudah mau pulang, Duk. Kamu di mana? Tanya bapak dengan suaranya yang serak-serak basah. Sasa masih di restoran, Pak. Sasa bekerja spesial mendekati tahun baru ini, ucapku. Oh, ya sudah, bapak sudah sampai terminal. Sebentar lagi bapak mungkin naik ojek saja. Ibumu di rumah kan, Duk? Iya, Pak, ibu di rumah. Ibu sakit. Kemarin kata Mas Angga jatuh, Pak. Lah, kok bisa toh jatuh? Iya, Pak. Ibu pakai heels jadi ya jatuh, ujarku. Bapak pun segera menutup teleponnya. Karena kebetulan hujan, katanya. Jadi, aku pun segera melanjutkan aktivitasku di restoran seperti biasanya. Setelah bekerja seharian, aku pun pulang tepat jam 7 malam. Aku menaiki ojek untuk pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, aku tak melihat siapapun. Suasana sepi. Bukannya bapak datang? Kenapa sepi? Pikirku. Aku pun mengetuk pintu. Tak lama Mas Angga membukakan pintu untukku. Kok sepi, Mas? Mana bapak sama ibu? Tanyaku. Bapak masih keluar sama ibu. Kamu kok tumben malam? Iya, Mas. Hari ini restoran ramai. Jadi aku banyak dapat uang. Kamu sudah makan, Mas? Belum. Ini lapar. Jawab Mas Angga. Aku pun tersenyum. Kita makan di luar, Mas. Kan sudah lama kita nggak pernah ngewarung, usulku. Mas Angga pun setuju. Kami berdua pun berangkat ke rumah makan seafood yang terkenal di kotaku. Kami berdua berangkat menaiki motor bebek Mas Angga. Aku bonceng di belakang tubuh suamiku. Ketika aku memeluknya, aku mencium aroma parfum yang tidak asing di hidungku. Tapi, aku tidak tahu itu aroma parfum siapa. Lagi pula, apa Mas Angga sengaja memakai parfum untuk menyambutku? Seromantis itu suamiku. Selang 30 menit kami tiba di sebuah rumah makan yang menjadi langganan kami saat kami berpacaran dulu. Lama ya, Mas? Nggak kesini? Suasana semakin ramai saja, ujarku. Iya, Dik, ramai sekali. Mas Angga menggandeng tanganku memasuki restoran. Rasanya aku dan Mas Angga sudah seperti pasangan pengantin baru saja. Kami mengambil bangku di paling depan, di mana dekat dengan kolam ikan yang sengaja dibangun untuk memanjakan mata kami. Mas, kamu kok so sweet sih? Ujarku tiba-tiba saat Mas Angga dan aku duduk berhadapan. Wajah Mas Angga tampak kebingungan dan bertanya, "So sweet gimana sih, Sa?" Tanyanya. "Kamu kok tumben sih Mas pakai parfum segala? Kayaknya kamu itu feelingnya dapet banget. Buktinya sekarang kita malah makan malah romantis berdua. Iya kan?"
Mendengar ucapanku, Mas Angga agak aneh. Ia bahkan seolah acuh tak acuh. Wajahnya juga tidak enak seketika. Mimik yang pasif dan seolah hambar. Kamu kenapa, Mas? Kamu marah? Tanyaku yang tidak enak dengan ekspresi yang ditunjukkan Mas Angga. Kamu lebay, Sa. Parfum aja kamu komentarin. Jawab Mas Angga. Apanya yang lebay, Mas? Bukannya wajar jika kamu seorang suami berwangian ria kala bersama istrinya? Tanyaku lagi. Obrolan kami terputus kala seorang pelayan datang membawakan menu makanan yang kami pesan di atas nampan besarnya. Permisi, Mbak. Ini pesanannya. Silakan. Pelayan itu membungkukkan badannya sedikit dan tersenyum ramah kepadaku dan Mas Angga. Makasih, Mas. Ujarku. Mas Angga hanya menatapku sinis. Entah apa yang dipikirkannya. Mas, kamu kenapa? Tanyaku lagi. Kamu kapan punya anak, Sa? Aku bosan menunggu anak dari rahimmu. Dek, kenapa Mas Bayu begitu? Ini kali pertama aku mendengarkan ucapannya yang begitu pedas dan menyayat hati selama 3 tahun kami menikah. Sabar Mas. Kita kan udah berusaha. Mungkin Tuhan belum kasih aja, Mas. Ucapku dengan menahan nafasku sejenak. Entah kenapa ucapan Mas Angga tadi membuatku tidak selera makan seketika. Dadaku terasa penuh. Pedih rasanya. Mengingat memang sudah selama ini aku dan Mas Angga belum juga punya momongan. Iya, Mas Angga hanya menjawab perkataanku singkat. Ia lantas tidak banyak bicara. Makan malam berdua di rumah makan malam ini justru tidak romantis sama sekali. Perasaan sedih justru sangat menggelayuti pikiranku. Selesai makan aku dan Mas Angga pulang. Tidak ada kata-kata yang aku ucapkan kepadanya. Sakit hatiku. Karena aku tidak bisa memberikan keturunan untuknya. Setibanya di rumah, Bapak dan Ibu belum kunjung pulang. Aku pun yang sudah lelah berusaha untuk tegar. Mas Angga tidak menemaniku di kamar. Ia memilih duduk di ruang tamu dengan membaca buku-buku ensiklopedia. Maklum. Mas Angga adalah orang yang gemar membaca. Ia sangat suka sekali mengisi waktu kosongnya dengan membaca berbagai buku. Wawasan Mas Angga memang sangat luas. Dulu, bahkan aku jatuh cinta karena ilmu yang ia miliki dan keluasan ia berbicara. Aku pun meletakkan hasil jerih payahku seharian ini di lemari pakaian. Kala aku membukanya, hatiku kembali merasa ada kejanggalan yang tak pernah kupikirkan sebelumnya. Aku menemukan celana dalam asing yang ada di antara lipatan pakaian itu. Hatiku bertanya-tanya, celana dalam siapa yang ada di lemari ini? Perasaan. Aku belum pernah membeli celana dalam Brenda. Karena aku kurang suka dengan motifnya. Apa iya Mas Angga selingkuh? Kalau selingkuh, kenapa ia meninggalkan barang buktinya seenaknya di kamar ini? Hampir tak masuk akal. Tapi lantas kala aku akan menanyakan celana dalam itu, seseorang mengetuk pintu kamarku. Aku pun tergesa-gesa membukanya. Bapak, Sasa. Astaga. Bapak rindu kamu. Nak, sudah sebulan Bapak bekerja merantau. Kamu sehat kan? Bapak tampak lelah, sudut matanya sudah mulai keriput. Tatapannya juga mulai redup. Sehat? Bapak sama Ibu dari mana saja? Dari tadi Sasa cariin. Sasa mau traktir kalian berdua. Tapi, Bapak malah menghilang. Gerutuku. Tak kusadari aku juga masih menenteng celana dalam asing yang kuselipkan di antara lipatan tanganku. Bapak lantas menanyakan suatu hal yang membuatku terkejut bukan main. Bapak tadi jalan-jalan sebentar. Oh ya, Sa, kenapa kamu bawa celana dalam ibumu? Dek,